Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danarku, ketemu lagi bersama saya Wahyu Vivin di channel Deng Wahyu 37. Baik, danarku sekalian, kali ini kita melanjutkan materi tentang bagaimana menjadi orang tua hebat, atau tepatnya bagaimana kita akan belajar pengasuhan dan pendidikan anak. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas masalah bagaimana cara meningkatkan perilaku baik anak, ya. Oke, teman-temanku sekalian, cara meningkatkan perilaku baik anak yang pertama itu kita harus memuji sifat dan perilaku baik anak. Jadi ketika anak kita melakukan sebuah perbuatan baik, contoh anak kita yang dulunya tidak mampu sikat gigi dengan sendiri, harus dibantu sama ibu atau ayah, dan ternyata anak kita sudah mengalami perkembangan, anak kita sudah bisa sikat gigi tanpa bantuan ibu dan bapak, maka kita harus berikan dia sebesar pujian gitu. Minimal kita mengatakan, oh hebat anak saya atau anak ibu, anak bapak sudah pintar sikat gigi dengan sendiri. Kita berikan pujian. Kenapa? Karena ketika kita berikan pujian, maka anak secara tidak langsung juga ikut akan senang. Kenapa? Karena dia merasa dihargai dan diberikan semacam semacam pujian kepada perbuatan baiknya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang anak. Satu, saya ulang, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Jadi orang tua ini ketika dia memberikan penghargaan kepada anak tentang perilaku baiknya, itu juga harus kita sesuaikan kemampuan kita. Jadi jangan dipaksakan. Misalkan kita ingin memberikan anak kita hadiah berupa mainan karena misalkan anak kita mendapatkan prestasi, melakukan hal-hal yang positif, itu kita harus juga sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita hanya membelikan hadiah yang hanya seharga 5.000, ya itu aja, jangan dipaksa 10.000, 20.000 sampai meminjam kepada tetangga dan sebagainya, karena ujung-ujungnya nanti kita sendiri yang repot, ya. Jangan melihat tetangga-tetangga kita, karena tetangga kita misalkan memberikan hadiah anaknya 20.000, kita juga ingin supaya tidak tersaingi, padahal kemampuan kita berbeda. Jadi jangan dipaksakan, berikan saja penghargaan terhadap perilaku baik anak itu sesuai dengan kemampuan orang tua, ya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana dampak negatif terhadap kekerasan bagi anak, ya. Apa sih dampak kekerasan pada anak ketika kita sering memberikan dampak negatif, ya. Yang pertama, dia akan mendapatkan dampak fisik. Seperti apa dampak fisiknya? Misalkan ketika anak melakukan kesalahan, kita memukulnya atau memberikan kekerasan, otomatis tubuh anak kita akan mengalami luka-luka, bisa lebam, bisa berdarah dan sebagainya. Tentu ini akan rugi adalah kita sendiri, karena pasti kita akan capek lagi mengobatinya, bahkan bisa ke dokter menggunakan lagi biaya yang banyak. Jadi itu sebenarnya dampak fisik bagi anak ketika sering kita berikan hal-hal yang negatif atau kekerasan. Dampak kedua adalah dampak non fisik. Jadi ketika kita sering berikan hal-hal yang negatif atau kekerasan kepada anak, dia juga akan menimbulkan non fisik seperti pemarah. Anak itu akan sedikit-sedikit marah, diajak bicara baik marah, dikit-dikit agresif, mau memukul apa dan sebagainya, membuat anak kita tidak percaya diri, termenung, dan kadang juga anak itu akan konsentrasi belajar. Kenapa? Inilah efek-efek daripada hal-hal negatif atau kekerasan yang sering kita berikan kepada anak. Otomatis kita sebagai orang tua pasti tidak mau seperti ini. Kalau tidak mau seperti ini, nah, saya rasa orang tua yang ada di sana, khususnya KPM, PKH, Program Keluarga Harapan, tidak lagi mendidik anaknya dengan menggunakan pola kekerasan, ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun? Yang pertama adalah
membuat lingkungan aman bagi anak. Biasanya kan anak yang 2 tahun itu adalah aktif. Dia lari-lari saja tanpa melihat benda-benda yang ada di sekelilingnya, sehingga kita sebagai orang tua wajib atau harus memberikan lingkungan aman bagi anak. Misalkan tempat bermainnya itu minimal tidak ada benda-benda tajam atau benda-benda keras, ketika anak jatuh itu bisa membahayakan anak kita sendiri. Jadi kita harus jamin bahwa tempat anak bermain kita itu harus aman aman, tidak ada benda-benda atau sesuatu yang bisa membahayakan fisik anak. Itu yang pertama. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Jadi ibu-ibu sekalian, sekarang kalau kita lihat keadaan, jangankan TV, sekarang ada namanya gadget ya, HP ibu-ibu. Jadi anak itu kan suka sekali main game, bahkan kalau pagi sampai malam ketika dia main game, pasti dia tidak mau berhenti. Ketika dia ambil HP itu, dia pasti akan menangis. Karena dia masih kecil, maka orang tua itu harus membatasi anaknya, baik menonton TV, menonton game, atau main HP dan sebagainya. Ya, kitalah yang atur, karena anak itu belum mampu membedakan yang mana baik, yang mana buruk. Jadi kita ini orang tua harus tegas. Oh, misalkan sudah 15 menit, 1 jam ya cukup. Nanti malam lagi kita kasihkan, misalkan ya, harus dibatasi anak itu waktu menonton TV-nya atau main gamenya. Selanjutnya, mengalihkan perhatian anak. Ibu-ibu sekalian, kadang kita melihat anak menangis. Dia ingin misalkan menginginkan mainan di toko, dia menangis apa dan sebagainya. Cara mengatasinya adalah bagaimana kita ini orang tua mengalihkan perhatian anak. Cara mengalihkannya apa saja, yang penting perhatian anak itu ke mainan tadi yang membuat dia menangis itu bisa teralihkan. Untuk langsung kita bawa jalan-jalan atau kita bercanda atau bermain bersama-sama, sehingga perhatian anak itu sudah teralihkan. Nah, ketika sudah teralihkan, otomatis dia akan berhenti ngambek dengan sendirinya, berhenti menangis dan sebagainya ya. Selanjutnya kita lanjut ibu-ibu, menjelaskan akibat perilaku buruk. Jadi ibu-ibu sekalian atau nenek-nenekku sekalian, ketika ada anak yang berlaku buruk, maka kita harus memberikan penjelasan apa sih akibat perilaku buruk itu. Misalkan anak memukul temannya dengan benda keras, atau dia lari akhirnya jatuh, maka kita harus berikan penjelasan anak atau adik, Ita dan sebagainya, bahwa jangan lari, karena kalau lari sambil bermain bisa jatuh. Jangan bermain benda-benda tajam, karena nanti kalau benda tajam bisa tangannya misalkan berdarah, kakinya apa dan sebagainya. Kita berikan penjelasan seperti itu ya. Jangan terlalu banyak nonton karena nanti matanya bisa rusak. Ya, kita ajarilah sedikit demi sedikit bertahap. Kita berikan penjelasan apa dampak buruk bagi anak ketika sering melakukan perbuatan buruk ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Tadi saya sudah jelaskan di bawah umur 2 tahun. Sekarang 2-8 tahun. Jadi yang pertama adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Tadi juga saya jelaskan sebelumnya yang di bawah umur 2 tahun, ketika anak melakukan perilaku buruk itu kita harus jelaskan ya, kurang lebih sama. Yang kedua, membuat aturan bersama anak. Jadi kalau umur 2-8 tahun, anak itu sudah bisa diajak diskusi kecil-kecilan. Jadi kita membuat semacam semacam sebuah aturan, bahwa sekarang kita buat aturan, adek tidak boleh nonton misalkan lebih dari 2 jam sehari. Nah, itu kita buat kesepakatan. Jadi ketika anak nanti sudah 2 jam dan masih bermain dan masih menonton TV, kita sudah bisa jelaskan, adek kita kan sudah buat perjanjian tidak boleh nonton lebih dari 2 jam. Maka otomatis anak itu bisa menerima dengan baik. Kenapa? Karena sudah kita tadi berbicara atau membuat aturan bersama. Itulah pentingnya bagaimana kita membuat aturan bersama. Misalkan kalau anak kita perempuan, adek kalau sudah makan cuci piring ya. Akhirnya itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, tapi tentu kita dulu harus membuat aturan-aturan bersama. Jadi anak itu tidak keberatan ya. Oke, kita lanjut. Memberikan
waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi terkadang juga itu kita harus berikan anak ini waktu bisa berpikir. Ya mungkin dia capek atau menangis, ada yang tidak sesuai dengan hati ini, misalkan dia ngambekan, ya kita berikan waktu lah. Apakah dia mungkin mau di kamar, kita berikan waktu, setelah itu baru kita rangkul baik-baik, baru kita bicara baik-baik, apa sih yang terjadi, kenapa tadi anak ngambek, kenapa tadi adik ngambek, kakaknya ngambek, kenapa, baru kita bicara baik-baik. Tentu setelah memberikannya waktu untuk merenung ya, karena kenapa di usia 2-8 tahun itu anak-anak sudah bisa bertanya dalam hatinya sendiri ya. Selanjutnya, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi ketika anak-anak ini melakukan sebuah tingkah laku yang tidak membahayakan, dia hanya ingin mendapatkan perhatian orang tua itu tidak mesti panik. Ya kita acukan saja selama dia tidak membahayakan fisiknya, misalkan tidak ada benda tajam, yang kedua dia tidak membenturkan kepalanya di hal-hal yang keras, itu tidak ada masalah. Jadi kita biarkan saja, karena biasanya ketika kita selalu turuti kemauan anak juga itu tidak baik juga. Kenapa? Itu bisa membuat mental manja atau tidak mampu mandiri. Ya, itulah tadi bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Selanjutnya atau yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Tadi di bawah 2 tahun, yang barusan kita jelaskan adalah usia 2-8 tahun. Sekarang bagaimana yang sudah memasuki usia remaja. Yang pertama adalah menjelaskan juga akibat dari perilaku buruk anak. Ya sama, mulai dari bawah 2 tahun, 2-8 tahun dan remaja. Tetapi yang membedakan apa adalah bahasanya. Kalau anak 2 tahun, anak di bawah 2 tahun tentu bahasanya sesuai dengan umurnya. 2-8 tahun sesuai dengan umurnya. Kalau anak remaja, maka dia sudah juga menggunakan bahasa-bahasa anak remaja ya. Intinya adalah bagaimana menjelaskan akibat dari perilaku buruk. Selanjutnya, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa sih peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Jadi kita juga harus bertanya kepada anak, karena anak ini sudah remaja, kira-kira peraturan apa yang harusnya kita sepakati bersama. Kita diskusi sama anak. Jadi dari sejak kecil itu kita sudah membiasakan yang namanya pola-pola diskusi bersama anak. Tidak ada yang egois. Bagaimana ini anak juga tidak keberatan, orang tua juga tidak. Jadi kita dilatih anak ini selalu untuk berdiskusi dengan orang tua. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Adik ini setelah mengajar apa yang harus dilakukan. Itu kita buat aturan bersama ya. Terakhir, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi anak remaja itu kan sudah besar gitu. Jadi tidak apa-apa kita berikan dia memberikan kebebasan. Misalkan dia mau bermain sama temannya, dia mau pergi ke pasar atau dan sebagainya, tidak apa-apa kita berikan. Tetapi kita harus juga berikan tanggung jawab. Oke, ayah ibu memberikan waktu kepada Ita misalkan, atau adik atau kakak pergi ke pasar, tapi ingat ketika dari pasar adiknya harus hati-hati, jam sekian harus pulang, tidak boleh bajunya kotor apa dan sebagainya. Kita berikan semacam sebut tanggung jawab. Nanti ketika melanggar, adik tidak akan saya berikan izin lagi. Ini kan saling berkaitan. Tadi kita sudah buat kesepakatan. Yang ketiga adalah ya tinggal kita berikan dia kebebasan dan bagaimana bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ibu-ibuku yang ada di sana atau saudaraku sekalian, karena mengungkung anak atau tidak memberikan kebebasan juga itu tidak baik. Kenapa? Karena anak itu kedepannya nanti ketika besar atau dewasa susah berkreasi. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih dari sejak kecil. Olehnya itu di poin ketiga, usia memasuki remaja itu anak juga harus diberikan kebebasan, tetapi tentu dengan sebuah tanggung jawab ya. Saya rasa ibu-ibuku cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini, bagaimana mengurangi perilaku buruk anak mulai usia di bawah 2 tahun, usia 2-8 tahun, dan yang terakhir adalah usia memasuki remaja. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya ibu-ibuku yang ada di luar sana, KPM, Keluarga Penerima Manfaat dan Program Keluarga Harapan. Wabil khusus saya,
karena saya juga sudah punya pasangan dan mempunyai anak. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Ya, saya rasa cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.